Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika di rumah kita ada taman yang dipenuhi pohon atau semak belukar, alangkah baiknya ketika kita selalu membersihkan taman ini dengan baik dan memotong rumput dan pohon agar tidak ada serangga, tikus atau ular di dalamnya. Juga berusaha untuk menghilangkan tikus dan serangga karena biasanya tikus menjadi alasan pertama keberadaan ular. Dalam suatu kondisi ada orang yang digigit ular, maka pertolongan pertama yang harus segera dilakukan sebelum pergi ke rumah sakit adalah mengikat area yang digigit ular dengan kain atau kabel listrik sampai racun ular dapat dihentikan. Meskipun ular sangat berbahaya bagi manusia, namun Rasulullah SAW telah memperingatkan kita agar memperingatkan ular sebelum membunuhnya. Maka apakah alasannya? Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membunuh ular. Ini umum untuk semua jenis ular dan di semua tempat. Hanya saja, apabila ular berada di dalam rumah, maka sebaiknya kita tidak membunuhnya sebelum memperingatkannya 3 kali. Hal itu dikarenakan ada kemungkinan kalau ular itu dari bangsa jin. Dan apabila kita telah memperingati namun ular itu tetap berada di dalam rumah, maka kita baru boleh untuk membunuhnya. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi SAW berada di atas mimbar dan bersabda, "Uqtulul hayati, bunuhlah ular." Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Setiap ular yang saya lihat tidak pernah saya biarkan hidup, melainkan selalu saya bunuh." Kemudian diriwayatkan dari Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Uqtulul hayati kullahunna, faman khafa tha'rahunna falaysa minni." Bunuhlah ular-ular semuanya, maka barang siapa yang takut akan adanya balas dendam dari ular-ular itu, maka dia bukanlah golonganku. Seorang penanya bertanya kepada Syekh Albani, "Wahai Syekh, ada dalil tentang membunuh ular secara umum dan juga ada dalil tidak dilarang untuk membunuhnya. Maksudnya bagaimana?" Kemudian Syekh Albani menjawab, "Itu yang berbeda hanyalah adanya kemungkinan dari penghuni rumah, yaitu bangsa jin atau antara sesuatu yang menyakiti. Maka pada kondisi pertama, diperingati sampai 3 kali jika terlihat di dalam rumah. Dan ingatlah pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka jika ular sering di luar dan keseringan ini menunjukkan bahwa dia bukan dari jin, maka dibunuh. Kecuali jika membunuhnya sebelum memperingatkannya 3 kali. Karena membunuh ular sebelum memperingatkannya 3 kali, terkadang dapat membuat pembunuhnya meninggal. Dan ini terjadi pada zaman Nabi SAW. Oleh karena itu, syariat Islam datang. Dikatakan dari riwayat yang sahih bahwa seorang pemuda dari Ansor menikah dengan seorang pemudi, kemudian keluar dari rumahnya untuk menunaikan keperluan. Sesampainya pemuda itu di rumah, istrinya ternyata ada di depan pintu. Maka pemuda itu pun cemburu dan hendak menarik anak panah untuk menusuknya. Kemudian istrinya berkata, "Jangan terburu-buru, lihatlah apa yang ada di dalam." Maka dia pun masuk, dan ternyata ia mendapati seekor ular yang sedang melilit. Maka pemuda itu pun membunuhnya dengan cara menusuknya. Seketika ular itu pun mati dan pemuda itu mati bersamanya. Sampai orang-orang bertanya, siapakah yang lebih dahulu mati? Apakah ular itu atau pemuda tadi? Rasulullah SAW bersabda, "Inna bil madinati qauman minal jinni muslimin, fa idza ra'aitum syai'an minal jan fi buyutikum fa'andiruhum thalathan." Sesungguhnya kota Madinah ini dihuni oleh jin-jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat ular, maka usirlah selama 3 hari. Tujuan hadis ini adalah untuk mencegah dari hal yang tak terduga seperti yang terjadi pada pemuda tadi. Kemudian diriwayatkan dari Imam Muslim dari Nafi' berkata, suatu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berdiri di dekat reruntuhan rumahnya. Ia melihat seekor ular. Kemudian ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Kejar ular ini dan bunuh." Abu Lubabah Ansori berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW. Dia melarang pembunuhan ular yang terdapat di rumah-rumah kecuali ular berekor pendek dan mereka yang terkena goresan, karena keduanya dapat menghilangkan penglihatan dan mempengaruhi yang ada di rahim wanita dan dapat menggugurkan kandungannya." Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu As-Sa'ib berkata, "Dakhalna ala Abi Sa'idin al-Khudri, fabainama nahnu julusun idh sami'na tahta sariratin harakah, fanadharna fa idha hayyatun." وساق الحديث بقصته نحو حديث مالك عن صيفي وقال فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
Inna lihadihil buyuti awamira, fa'idha ra'aytum syai'an minha, faharriju 'alaiha thalathan, fa'in dhahaba wa illa faqtuluhu fa'innahu kafir. Kami menemui Abu Sa'id Al-Khudri. Tatkala kami sedang duduk, kami mendengar gerakan suara di bawah tempat tidurnya. Lalu kami pun melihat seekor ular. Dan seterusnya, sebagaimana hadis Malik dari Sa'ifi, di dalamnya disebutkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di kota Madinah ini ada sekelompok jin. Apabila kamu melihat sesuatu yang aneh dari mereka, maka berilah izin kepada mereka untuk menetap di rumah selama 3 hari. Tetapi jika setelah 3 hari tidak mau pergi juga, maka bunuhlah ia karena ia itu adalah kafir. Ibnu Adilbar berkata, ketika suatu kaum mendapati ular, ia boleh membunuhnya tanpa harus memperingatkannya terlebih dahulu. Tidak perlu dibacakan tansyid dan melarangnya karena hal ini khusus di Madinah saja. Sebagian yang lain berkata, di Madinah dan selain Madinah adalah sama, karena termasuk ular dari bangsa jin dan boleh baginya berada di Madinah dan selainnya, dan masuk Islam bagi mereka yang Allah kehendaki. Imam Malik berkata, saya suka kepada orang-orang yang tinggal di rumah-rumah di Madinah dan di tempat lain, harus memperingatkan selama 3 hari dan tidak diperingatkannya ketika di padang pasir. Ibnu Abdilbar berkata, yang paling utama orang-orang yang tinggal di rumah memperingatkannya di setiap rumah sebagaimana perkataan Imam Malik. Dan peringatannya adalah seorang yang melihat ular di rumahnya berkata, saya akan memaksamu keluar karena nampak depan kami, atau akan kami bunuh. Ulama berbeda pendapat tentang peringatannya, apakah 3 hari atau 3 kali. Dikatakan dalam Adab Al-Kibr, disunahkan untuk mengatakan ke ular yang berada di rumah sebanyak 3 kali, tidak 3 hari. Dan menurut hadis adalah 3 hari. Sebagaimana mazhab Syafi'i berkata, dan termasuk jumhur dan yuni dari imam-imam mazhab dari kitab Mukhtasar Adab, beliau berkata, disunahkan untuk mengatakan ke ular yang berada di rumah sebanyak 3 kali, dan disebutkan lebih dari 1. Lafaz di dalam Fusul 3 kali, dan lafaz di dalam Al-Mujarrad 3 hari. Dan cara meminta izin sebagaimana di Adabil Kubro dan lainnya, pergilah dengan salam dan jangan sakiti kami. Dan di dalam Hayatil Hayawan berkata, saya akan ingatkan janji yang diambil oleh Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, dan Nabi Dawud alaihissalam agar engkau tidak menampakkan dan menyakiti kami. Dan di dalam Asadil Ghobah dari Abdurrahman bin Abu Layla, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bila kalian lihat ular-ular itu di dalam rumah kalian, maka ucapkanlah, anshudukunal ahda alladhi akhadha alaikunna Nuh, anshukudunal ahda alladhi akhadha alaikunna Sulaiman, an la tu'duna, fa'in udna faqtuluhunna. Aku ingatkan pada kalian sekelompok ular mengenai janji yang pernah kalian lakukan dengan Nabi Nuh. Aku ingatkan pada kalian sekelompok ular mengenai janji yang pernah kalian lakukan dengan Nabi Sulaiman. Janganlah kalian lukai kami. Akan tetapi jika ular-ular itu masih kembali, maka silahkan bunuh mereka. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wassalam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.